Tabe, no apa kareba komiyo. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelaku pembobolan rumah ditangkap warga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan alat teknologi tepat guna dituntut 4,5 tahun penjara. Tim SAR Palu siagakan personilnya untuk amankan Natal dan Tahun Baru. Seorang pria tak dikenal ditangkap saat hendak membobol rumah warga Kelurahan Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Minggu dini hari. Pria tersebut nyaris dihakimi warga sebelum diserahkan ke polisi. Saat digeledah, warga menemukan senjata tajam terselip di dalam bajunya. Penangkapan tersebut bermula ketika sejumlah warga melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di salah satu rumah warga Kelurahan Baliase menjelang dini hari. Sadar diincar warga, pria asing tadi pun langsung berusaha kabur. Namun sejumlah warga berusaha mengejar dan berhasil meringkus pria tersebut di sebuah rumah kosong. Saat diinterogasi warga, pria tersebut mengaku berasal dari Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Ia membantah akan melakukan pencurian, melainkan sedang mencari salah satu rumah kerabatnya di Kelurahan Baliase. Namun saat digeledah, pria tersebut ternyata membawa senjata tajam berupa parang dan pisau yang diselipkan dalam bajunya. Betul, kemarin malam di sini akan adanya orang yang mau masuk ke rumah warga. Alhamdulillah warga di sini cepat tanggap menangkapi pria tersebut, dan kemudian pria tersebut membawa senjata tajam berupa parang yang agak panjang dan kemudian cutter. Ya, alhamdulillah juga warga di sini langsung menelpon Polsek Marawola dan pria tersebut diamankan di Polsek malam tersebut. Beruntung, warga tidak menghakimi pria tersebut, melainkan menyerahkan langsung ke Mapolsek Marawola, Kabupaten Sigi. Pria tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolsek Marawola. Beberapa hari sebelumnya, aparat Polsek Marawola juga menangkap 2 pelaku pembobolan rumah. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang hasil curian. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. 1. Menyatakan terdakwa Delugis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2 terdakwa kasus korupsi pengadaan alat teknologi tepat guna di Kabupaten Donggala, yakni Delubis dan Mardiana, dituntut hukuman 4,5 tahun penjara. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Palu Selasa pagi, Jaksa Penuntut Umum Mutiara Ayu menyatakan kedua terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa Delubis terbukti menerima dana sebesar 462 juta rupiah, sedangkan terdakwa Mardiana menerima dana sebesar 774 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar 1,8 miliar lebih. Modus yang digunakan para terdakwa dalam menjalankan aksinya adalah memanipulasi harga peralatan teknologi tepat guna sebesar 10%. Selain itu, memaksa kepala desa untuk membayar barang tersebut meski tidak sepenuhnya diterima. Hasil temuan penyidik kejaksaan menyebutkan, dari total dana 5,45 miliar rupiah yang seharusnya dibayarkan, ada barang senilai 300 juta rupiah yang tidak dikirim ke 6 desa.
Demikian pula pelaksanaan pelatihan penggunaan alat teknologi tepat guna hanya dilaksanakan pada 27 desa, padahal ada 108 desa yang telah membayar. Sebagian dana tersebut diduga telah disalahgunakan oleh pejabat di pemerintah Kabupaten Donggala. Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, kuasa hukum DE Lubis menilai jika tuntutan tersebut terlalu berat dan kliennya hanya dijadikan kambing hitam. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan pembelaan secara tertulis dan berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan. Mengajukan pledoi secara tertulis karena itu memang hak terdakwa. Entah bagaimana nanti itu putusan pengadilan itu nanti tinggal dari majelis hakim bagaimana menilainya kan. Dan juga apabila memang itu diputus juga atau nantinya mungkin majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa ataupun mungkin terbukti, kami akan tetap melakukan upaya hukum. Sidang kasus korupsi tersebut kembali akan dilanjutkan pada 23 sampai 24 Desember mendatang dengan agenda pembelaan kedua terdakwa baik DE Lubis maupun Mardiana. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Program makan bergizi gratis kembali dilakukan di Kabupaten Donggala. Setelah sebelumnya di sekolah menengah umum, kali ini ratusan siswa dari 2 sekolah dasar di Kecamatan Banawa yang mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Makan bergizi gratis yang berlangsung Rabu pagi diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Donggala. 2 lokasi makan bergizi gratis ini adalah Sekolah Dasar 3 Banawa dan Sekolah Dasar Negeri 23 Banawa. Lebih 300 siswa dari 2 sekolah tersebut mendapatkan paket makan gratis. Menu makanan kali ini terdiri dari nasi, ayam, tahu, tempe, dan sayuran. Pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan jika program makan bergizi gratis tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Selain memastikan program tersebut berjalan dengan baik, tujuannya untuk memperbaiki gizi siswa agar bisa tumbuh cerdas. Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan makan siang bergizi gratis di Kabupaten Donggala dapat berjalan dengan baik. Di mana ini bertujuan tentunya dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Menunya ini sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi di Kabupaten Donggala dan ini sudah memenuhi syarat untuk usia sekolah SD khususnya. Ratusan siswa pun menyambut gembira dengan adanya paket makan bergizi gratis. Selain menu makanan yang enak, juga kandungan gizi makanan tersebut dapat membantu meningkatkan kecerdasan siswa. Enak. Apakah adik baru pertama dapat atau bagaimana? Sudah 2 kali. Bagaimana harapannya adik dari kegiatan hari ini? Senang. Siswa berharap program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, agar bisa membantu memperbaiki gizi anak sekolah dan melahirkan generasi cerdas khususnya di Kabupaten Donggala. Julianus K. melaporkan dari Donggala.